Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, al khairu wa syarru bima syiatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa qurrati a'yunina Muhammadin. Semua Buya Yahya beserta keluarga beliau kita doakan matta'anallahu bituli hayatihim. Semoga Allah memanjangkan umur beliau, memberikan kepada beliau rizki yang halal, tayyiban, mubarakan fihi ala kulli hal. Dan semoga Allah Jalla Jalaluh selalu menjadikan beliau perantara antara kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati para hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita telah memasuki bulan suci Ramadan. Sudah kurang lebih 10 hari lamanya kita berpuasa. Dan insya Allah sekitar seminggu lagi kita umat Islam akan dihadapkan dengan peristiwa penting, yaitu peristiwa turunnya Al-Quran, atau yang terkenal dengan nama Nuzulul Quran. Kita umat Islam diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kitab suci, yaitu Al-Quran. Mengapa Al-Quran kita yakini sebagai kitab suci? Minimal kurang lebih karena 3 hal. Yang pertama, karena Al-Quran terbebas daripada intervensi manusia. 14 abad yang lalu Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada seorang manusia pun yang dapat merubah isi kandungan Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menantang kepada manusia. Firman Allah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mislih. Kata Gusti Allah, jikalau kamu ragu terhadap kitab yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, engkau ragu, maka buatlah semisal daripada Al-Quran. Jikalau seandainya Al-Quran itu adalah bikinan Nabi kita Muhammad, tentu orang lain juga bisa membikin Al-Quran. Tidak mampu kalian membuat Al-Quran itu sendiri, wada'u syuhada'akum, maka panggillah teman-teman kalian, panggil sahabat kalian, ajak musyawarah, ayo bikin Al-Quran. Tidak mampu manusia membuat Al-Quran. Al-Quran dikatakan suci karena terbebas dari intervensi manusia. Yang kedua, Al-Quran dianggap kitab suci karena ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Ajaran ayat suci Al-Quran sesuai dengan fitrah manusia. Normalnya seorang lelaki suka kepada wanita, dia ingin menikah. Oleh karena itu, karena Al-Quran sesuai dengan fitrah manusia, maka Al-Quran memerintahkan untuk seorang itu menikah. Bagaimana jika dikatakan di satu kitab bahwasanya manusia itu dilarang menikah? Maka dipertanyakan kesucian kitab tersebut.
Al-Quran sesuai dengan fitrah manusia, maka Al-Quran dianggap kitab suci. Yang ketiga, Al-Quran dianggap kitab suci karena ayat satu dengan ayat lainnya tidak saling bertentangan. 6.660 ayat, 30 juz, 114 surat, semuanya tidak ada yang saling bertentangan. Bagaimana ada satu kitab dikatakan di satu ayat dikatakan Tuhan itu Esa, di lain ayat dikatakan Tuhan itu 3, ayat satunya dikatakan Tuhan itu 4. Ini tidak diragukan kesuciannya. Maka Al-Quran adalah kitab suci. Lantas para hadirin hadirat rahimakumullah, PR besarnya bagi kita semua, pertanyaan yang timbul adalah bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran sebagai kitab suci. Apa yang harus umat Islam lakukan ketika sudah mengetahui bahwasanya Al-Quran adalah kitab suci? Maka berangkat daripada hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang beliau memberikan tawaran kepada kita. Kata baginda Nabi, "Man ja'alal Qur'ana amamahu adkhalahu ilal jannah." Barang siapa yang menjadikan Al-Quran itu sebagai imamnya, sebagai panutannya, maka adkhalahu ilal jannah, maka Al-Quran akan memasukkan orang tersebut kepada surga, ya surga dunia, ya surga akhirat. Wa man ja'alal Qur'ana khalfahu, dan barang siapa yang menjadikan Al-Quran itu di belakangnya, menjadikan Al-Quran sebagai makmum, maka saqahu ilan nar, Al-Quran akan menggiring orang tersebut untuk memasuki neraka, ya neraka dunia, ya neraka akhirat. Pilihan terserah kita. Kalau kita jadikan Al-Quran sebagai imam, kita jadikan Quran itu sebagai patokan dalam kehidupan sehari-hari, kita bela Al-Quran, maka Al-Quran memasuki kita kepada surganya Allah. Dan jika kebalikannya, jika kita jadikan Quran sebagai makmum, kita taruh Quran di belakang, diikuti keinginan sesuai syahwatnya, maka Al-Quran akan menggiringnya ke dalam neraka jahanam. Para hadirin hadirat rahimakumullah, saya mau tanya, kira-kira Al-Quran jadi imam apa jadi makmum? Imam apa jadi makmum? Kalau Al-Quran menjadi imam, maka logikanya makmum ngikuti takbir, makmum ngikuti imam. Imam takbir, makmum takbir. Imamnya ruku, makmum ikut ruku. Imam sujud, makmum ngikuti sujud. Dalam kehidupan sehari-hari bisa kita katakan, kalau Al-Quran bilang hijau, hijau kita bilang. Kata Al-Quran merah, merah kita kata. Jika kata Al-Quran ayo ke timur kita berjalan. Al-Quran berkata ayo ke barat kita berangkat. Kata Al-Quran halal, kata kita halal. Al-Quran bilang haram, haram kita bilang. Maka tetapi kan kenyataannya berbeda. Al-Quran bilang hijau, merah dong. Ya. Kata Al-Quran halal, remeng-remeng. Al-Quran ke timur, kita marah ke barat. Maka para hadirin hadirat rahimakumullah, kalau kita menemukan ayat Al-Quran yang sesuai dengan keinginan kita, maka kita baca itu ayat Al-Quran kencang-kencang. Kita bacakan kepada khalayak umum. Tetapi jika Al-Quran tidak sesuai dengan keinginan kita, kita tutupi itu Al-Quran.
pura-pura nggak tahu, ya ditutupi, masih mending. Bahkan ada kelompok yang menuduh Al-Quran sudah ketinggalan zaman, Al-Quran tidak sesuai dengan intensitas pada kondisi dan situasi saat ini. Al-Quran udah ketinggalan kuno. Ini sebuah ironi. Maka para hadirin hadirat rahimakumullah, marilah kita simak hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kata Rasulullah, man qara'al Qur'an, barang siapa yang membaca Al-Quran, fastashharahu, dan dia memahami dan mengerti isi kandungan Al-Quran, fa'ahalla halalahu, dan dia menghalalkan apa yang dihalalkan Quran, wa harrama haramahu, dan dia mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran, adkhalahu ilal jannah, maka ia akan Allah masukkan ke dalam surga. Maka melihat hadis ini, untuk kita menjadikan Al-Quran sebagai imam kita, maka kurang lebih ada 3 jalan utama. Yang pertama, man qara'al Quran, barang siapa membaca Al-Quran. Kita harus menanamkan di dalam hati kita, di dalam diri kita, kegemaran untuk membaca Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Qur'anu gharibun fima baina qaumin la yaqra'unah. Al-Qur'an itu akan menjadi asing, Al-Qur'an akan menjadi aneh di antara kaum yang tidak biasa membaca Al-Qur'an. Saya tidak heran jika remaja saat ini lebih senang kepada suara merdunya penyanyi, hobi kalau ngedengerin musik. Tetapi jika kecintaannya kepada para penyanyi tersebut melebihi kecintaannya mendengar suara merdunya Al-Quran, maka ini membahayakan. Sebagai orang tua, kita katakan, buta huruf Latin itu dapat menghambat pembangunan. Sampai pemerintah itu membuat program 3B. Salah satunya bebas buta aksara. Disekolahkan anak kita biar bisa baca tulis. Kenapa? Menghambat pembangunan. Tetapi anak kita saat ini buta huruf Al-Quran, maka dia mustahil untuk memahami ayat suci Al-Quran, untuk menambah keimanannya dengan membaca ayat suci Al-Quran, karena tidak bisa membaca Al-Quran. Dulu para hadirin hadirat, saat pembangunan belum menyebar luas, listrik belum masuk ke daerah-daerah, kalau kita masuk kampung sore hari, itu kita rasakan kayak orang Islam tuh ramai. Di pojok sana ada remaja lagi baca rawi, di sana anak-anak ngaji Quran, di sana ibu-ibu pada salawatan, rame itu masjid. Tetapi seiringnya waktu ke waktu, tahun ke tahun, masuklah listrik ke daerah tersebut, pembangunan menyebar luas. Alhamdulillah listrik masuk desa. Tetapi ini adalah pergeseran daripada nilai-nilai keagamaan. Orang sudah main kenceng-kencengan bunyi radio, ya. Tetangga sama tetangga sudah main besar-besaran televisi. Televisi kita baru 20 in, kapan beli yang 40 in? Besar-besaran televisi.
Maka oleh karena itu para hadirin hadirat, tanamkan kegemaran membaca Al-Quran pada diri kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Nawwiru buyutakum bitilawatil Quran." Terangilah rumah-rumah kalian dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Ketahuilah bahwasanya listrik itu tidak bisa menerangi hati kita. Yang bisa menerangi hati kita adalah membaca ayat suci Al-Quran. Al-Quran adalah produk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Al-Quran cocok dibaca di segala tempat. Ada orang sedih dibacakan Quran, bagus. Orang senang dibacakan Quran, biar tidak kelewat batas. Ada rumah gedong dibacakan Al-Quran, baik. Rumah gubuk hampir lewat dibacakan Al-Quran, cocok. Ya. Acara nikahan dibacakan Al-Quran, tidak salah. Acara wafat, jenazah, meninggal dibacakan Quran, bagus. Bahkan orang lagi sakit gigi dibacakan Al-Quran, tidak marah. Dia seneng sama lagu-lagu penyanyi, tetapi ketika disetelkan lagu, dia mencah-mencah. Coba bacakan Al-Quran, insya Allah nggak bakal marah. Maka para hadirin hadirat rahimakumullah, bahkan Abu Jahal sama Abu Lahab itu pernah rapat. Abu Jahal ngomong ke Abu Lahab, Mas Lahab, iya kenapa? Ajaran agama Islam ini terus menyebar luas, Lahab. Engkau tahu kenapa? Tidak tahu. Ini karena keindahan merdu daripada suara bacaan Al-Quran. Oh gitu, iya. Ya sudah. Bagaimana kalau kita buat program, kita beritahu kepada musyrik Quraisy untuk jangan dengar lagi bacaan Al-Quran yang dikeluarkan daripada si Muhammad itu. Kita batasi untuk mendengar bacaan ayat suci Al-Quran. Kamu juga Lahab. Loh, kamu? Iya, saya juga. Akhirnya orang dua berjanji, kami tidak bakal mendengar bacaan ayat suci Al-Quran. Pulang. Abu Lahab pulang ke rumahnya, Abu Jahal pulang ke rumahnya. Sehari tidak dengar Al-Quran, 2 hari tahan tidak dengar Al-Quran. Dapat seminggu, di dalam hati Abu Jahal ini ada rasa rindu. Sedikit rasa rindu untuk mendengar merdunya suara Al-Quran. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia keluar rumah, menuju rumahnya baginda Nabi. Mepet di dinding baginda Nabi, mau dengar bacaan ayat suci Al-Quran. Ternyata Abu Lahab juga keluar dari rumahnya. Kata Abu Lahab, Abu Jahal pasti di rumah. Kata Abu Jahal, Lahab gak mungkin keluar rumah. Tapi yang satu berangkat dari barat, yang satu berangkat dari timur. Mepet ke dinding Nabi, mepet, ketemu di pojokan. Kaget orang dua, Lahab kamu di sini? Iya, loh, engkau Jahal ngapain? Iya, akhirnya mereka malu, mereka mengakui tidak bisa menghindari bacaan merdunya ayat suci Al-Quran. Maka para hadirin hadirat rahimakumullah, maka tanamkanlah oleh kita untuk kegemaran membaca ayat suci Al-Quran. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata beliau, innalladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil khariq. Kata Nabi, sesungguhnya orang yang tenggorokannya tidak pernah melantunkan ayat suci Al-Quran, nggak pernah dibaca Al-Quran, maka
diumpamakan oleh baginda Nabi kal baitil khariq, seperti rumah yang ditinggal oleh penghuninya. Tuh rumah angker, ya. Ada orang nggak baca Quran, wah ngumpul di situ, setan jin memedi, angker. Baginda Nabi Muhammad SAW memperumpamakan para pembaca Al-Quran. Kata Rasulullah, "Matsal mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an kal utrujah, raihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun." Permisalan seorang mukmin yang dia membaca Al-Quran seperti buah utrujah. Apa itu buah utrujah? Rasanya manis, baunya wangi. Kalau di Indonesia kan, di Indonesia kita gambarkan sebagai jeruk yang rasanya manis. Orang mukmin yang membaca Al-Quran, baunya wangi, syiarnya keluar, dan rasanya manis. Iya, yang baca orang beriman. Kebalikannya kata baginda Nabi, wa matsalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an kamatsalit tamrah la riha laha wa ta'muha hulwun. Dan perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran itu bagaikan buah kurma, wanginya nggak ada tetapi rasanya manis, syiarnya tuh kurang, iklannya nggak ada promosi. Maka apa? Tetapi rasanya manis. Kalau ada orang nggak pernah makan korma, tiba-tiba ditawari korma, ayo makan korma, apa? Masih mikir, kenapa? Nggak ada wanginya, walaupun hakikatnya rasanya manis. Itulah orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran. Kebalikannya kata Rasulullah, wa matsalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an kamatsalir raihanah raihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Dan perumpamaan orang munafik yang dia tiap hari khatam Quran, dia baca Quran, itu seperti buah raihanah, baunya wangi, syiarnya luar biasa, tetapi rasanya pahit. Iya, munafik yang baca Quran, walaupun syiarnya luar biasa, tetapi dia ketika baca tidak ngerti isi kandungan Al-Quran, munafik. Kebalikannya para hadirin hadirat, wa matsalul, dan ini yang paling bahaya kata Rasul, ya, paling ironi, wa matsalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an kamatsalil handhalah ta'muha murrun wa laysa laha rih. Dan permisalan orang munafik yang tidak baca Quran seperti buah handhalah, baunya nggak ada, rasanya pahit. Ya, buah apa tuh namanya? Mengkudu. Ya, nggak ada baunya, rasanya pahit. Maka para hadirin hadirat rahimakumullah, untuk itu mari kita tanamkan sekali lagi kegemaran untuk membaca ayat suci Al-Quran. Kenapa? Ya, karena membaca Al-Quran adalah ibadah yang sangat luar biasa. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Paling afdalnya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Di dalam sholat, membaca Al-Quran pahalanya lebih besar daripada membaca Al-Quran di luar sholat. Membaca Al-Quran dengan memahami artinya, faham, direnungi, itu pahalanya lebih besar daripada hanya membaca. Bahkan hanya mendengar bacaan Al-Quran dan walaupun tidak dipahami, itu sudah adalah sebuah pahala. Maka para hadirin hadirat rahimakumullah, sekali lagi tanamkan kegemaran untuk membaca ayat suci Al-Quran. Yang kedua, para hadirin hadirat,
Jikalau kita ingin Al-Quran itu menjadi imam kita, maka kata Rasulullah, man qara al-Quran, barang siapa membaca Al-Quran, fastashharahu, dan dia memahami isi Al-Quran. Yang kedua apa? Dalam rangka menjadikan Al-Quran sebagai imam kita, pahami isi kandungan Al-Quran. Dengan cara gimana? Satu, bertanya kepada ahlinya. Kalau kita mau tahu bagaimana caranya membuat tahu yang biasa digoreng, nanyanya kemana? Nanyanya ke montir mobil, nggak nyambung. Tanyanya ke tukang tahu. Kita mau tahu isi kandungan Al-Quran, tanyanya kepada para alim ulama. Bertanyalah, sering-sering bertanya. Yang kedua, hadir majelis taklim. Itu cara yang kedua memahami Al-Quran. Yang ketiga, dalam rangka menjadikan Al-Quran sebagai imam kita adalah kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Ya, mengamalkan, jangan baca, jangan Al-Quran itu adanya hanya di mulut. Ketika lewat ayat riba, kita katakan riba itu haram, tetapi prakteknya masih senang sama bunga bank. Maka ini tidak mengamalkan Al-Quran. Rugi, tidak berkah hidupnya ketika seorang itu tidak mengamalkan Al-Quran. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, suruhan kajian kami hatur